Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKBM Media Adaptif. Hari ini ketemu lagi bareng saya, Hakim Pringgo Utoyo, yang akan membawakan podcast di hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih? Nah, kita hari ini akan bahas akses teknologi untuk disabilitas netra. Apa sih dalamnya? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana tantangan dan hambatannya yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bareng narasumber kita, ada mahasiswa ilmu komunikasi dari salah satu universitas swasta di Kota Bandar Lampung. Baik, kita sapa saja. Selamat pagi, Mas Jaya Wijaya. Selamat pagi juga Mas Hakim. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar hari ini sehat-sehat aja. Oke, sehat ya? Luar biasa. Nah, saya penasaran nih, kesibukannya sekarang apa nih? Dengar-dengar tugasnya lagi banyak-banyaknya ya? Coba bisa dijelaskan kesibukannya? Ya sebenarnya sih tugasnya cukup banyak ya. Salah satunya kan kayak kita lagi belajar untuk menganalisa gitu, menganalisa sebuah kayak perusahaan kayak di Moka segala macam gitu. Oke. Nah, bisa ceritakan nggak bagaimana sih Mas Jaya di universitasnya kegiatannya? Kalau untuk kegiatan sih ya gimana ya, cukup ribet ya gitu kan, karena tugas juga makin banyak, terus harus memikirkan kedepannya judul apa yang mau dipakai buat penelitian untuk di jurnal kedepannya gitu. Oke, ya. Nah, kita kembali ke topik kita, yaitu akses teknologi ya. Nah, bagaimana sih Mas Jaya ini menggunakan teknologi dalam sehari-harinya di kampus? Kalau saya sih menggunakan teknologi itu karena saya ini tunanetra ya penontonnya dan host juga, jadi saya tergantung dengan pembaca layar dan orientasi mobilitas. Oke, nah kita kembali ke teknologinya. Dari kapan Mas Jaya ini mengenal teknologinya? Dari kalau teknologi pembaca layar dan segala macamnya. Kalau untuk teknologi pembaca layar tuh dari SMP. Oke, lalu? Iya, dari SMP tuh saya sudah mulai mengenal teknologi pembaca layar, dari mulai handphone smartphone yang udah ada pembaca layarnya, talkback untuk Android dan voice over untuk iPhone, dan untuk komputer sendiri menggunakan pembaca layar seperti NVDA dan juga JAWS, Java Access with Speech. Oke, begitu ya. Nah, itu kan pembaca layar ya. Jadi ada lagi nggak sih aplikasi-aplikasi yang mendukung selain itu? Ada untuk scanning text. Jadi kalau seumpama nih kita dapat tugas dari dosen, seumpama ada tugas-tugas gambar, itu kita menggunakan aplikasi, ada kayak Google Lens gitu, atau Be My Eyes atau dan segala macamnya. Ya. Nah, kira-kira hambatannya apa ini dalam mengakses teknologi ini? Hambatan Mas saya sendiri nih dalam sehari-hari. Untuk hambatan sih terutama ya dari ini apa namanya tuh, akses teknologi yang menggunakan scanning, karena kan kalau kadang gambarnya kecil atau tulisannya kecil-kecil kadang nggak akurat gitu. Gitu. Jadi kadang walaupun istilahnya aplikasi yang mendukung, kadang nggak akurat. Oke. Jadi dalam hambatan itu ada nggak waktu kasusnya seperti apa nih dalam proses hambatan itu? Seperti kasusnya saya membaca jadwal aja, jadwal awal masuk kuliah kan, jadi kan kadang keliru, kadang tulisannya kadang ngacak-ngacak gitu. Oke. Misalnya
ya misalnya itu tulisan jadwal ataupun tugas-tugas gitu. Jadi saya semakin penasaran nih. Eh, Tentunya hambatan apa lagi selain itu? Kadang mobilitas, kadang kayak ada ya istilahnya mungkin kayak ya remehkan lah mungkin sama teman-teman gitu kayak oh udahlah, udah kamu gini aja gitu. Nah. Kayak istilahnya mungkin orang-orang yang ngelihat sana tuh di luar nggak percaya gitu loh kalau kita netra bisa ini bisa itu gitu. Nah, tadi disebutkan kendala mobilitas. Oke, dalam mobilitas itu peran teknologi itu berperan seperti apa sih dalam mobilitas tunanetra itu? Khususnya Mas Jaya sendiri deh. Peran transportasi gitu kan, terus ya mungkin contohnya seperti itu karena untuk dijelaskan lebih rinci juga agak gimana ya, agak ribet. Oke, nah tadi kita bicara hambatan. Nah tentunya ada nggak kemudahan-kemudahan? Tadi kan hambatan ya, sekarang kita kemudahannya deh. Kemudahan Mas Jaya ini mengakses teknologi. Apa nih kemudahan didapat selama bisa mengakses teknologi? Ya alhamdulillah ya, kemudahan itu biasanya sih ya yang biasa saya ini biasanya lebih mudah untuk membaca PDF. Jadi kan selama ini kan kita kalau ada PDF kita bisa baca sendiri, jadi nggak minta baca orang lain, nggak kita rekam gitu. Jadi istilahnya kita bisa baca sendiri, kita bisa belajar mandiri lah gitu. Terus kita juga bisa lebih mudah kalau seumpama kita mau pergi ke sana ke sini, kita bisa pesan aplikasi, maksudnya bisa pesan ojek online via aplikasi, itu kemudahannya. Oke, begitu ya. Luar biasa sekali, teman-teman. Ini sangat menginspirasi. Apa namanya? Selain dari itu, pernah nggak mengalami kejadian itu bahwa dalam kejadian itu ternyata teknologi itu bantu banget nih. Misalkan Mas Jaya nyasar di mana? Ada nggak teknologi yang membantu pada saat Mas Jaya ini mengalami kesulitan? Misalkan mau kemana, ternyata Mas Jaya salah tujuan. Ada nggak kemudahan dari teknologi untuk membantu itu agar Mas Jaya ini tidak bingung? Kalau untuk itu sih sejauh ini ya saya belum ada sih. Mungkin ada ya, tapi sayanya aja mungkin belum tahu. Oke, ya, luar biasa sekali. Nah, kita sekarang masih ada nggak harapan untuk dari kampus, pemerintah, dan masyarakat? Apa harapan Mas Jaya ke depannya? Sebenarnya gini, kalau untuk harapan ya, jadi ini semua pesan saya buat para penonton semua atau para netizen atau para audiens dan buat instansi pemerintahan dan juga kampus ya, terutama kampus, harapannya moga-moga bisa memberikan dokumen-dokumen yang bisa diakses dengan screen reader, dan buat pemerintah semoga dia bisa menyediakan perangkat-perangkat yang harganya memang terjangkau, dan buat penonton jadi terkhususnya buat non disabilitas ataupun disabilitas netra, jadi ini loh gitu loh, kami sebagai tunanetra atau kami sebagai penyandang disabilitas, kami juga bisa kuliah, kami juga bisa menempuh pendidikan tinggi hingga S3 karena ya satu motivasi gitu kan, yang kedua juga dukungan, yang ketiga juga kemauan. Nah jadi istilahnya janganlah memandang rendah buat para disabilitas gitu. Karena sejatinya kami hanya memiliki sedikit kekurangan, namun pada dasarnya sama, disabilitas ataupun non disabilitas itu mempunyai hak untuk menempuh pendidikan tinggi. Itu aja buat pendapat saya, buat para penonton dan pihak kampus ataupun instansi pemerintah.
Iya, luar biasa sekali harapannya. Nah, mudah-mudahan dari harapan-harapan Mas Jaya ini bisa didengar oleh pihak-pihak terkait ya. Ya, jadi demikian podcast pada kesempatan hari ini. Satu dari saya, teknologi itu hak semua orang. Jadi siapapun bisa mengakses teknologi dan manfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih Mas Jaya sudah hadir di podcast PKBM Media Adaptif Lampung. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.